Berikut ini adalah cara menggunakan buku standar diagnosis keperawatan Indonesia atau SDKI. Adapun langkah-langkah yang pertama sesuai dengan urutan dalam proses keperawatan, langkah pertama yaitu melakukan pengkajian awal dulu atau pengkajian screening. Ini merupakan tugas dari perawat vokasi atau D3 atau juga nurse. Setelah melakukan pengkajian awal, maka langkah kedua adalah melakukan analisa data. Analisa data ini mengumpulkan data subjektif dan data objektif. Kemudian, mencari kemungkinan penyebabnya. Nah, setelah tahu data subjektif atau data objektif, maka kita membuka buku SDKI. Jadi, kapan kita buka buku SDKI? Setelah kita mengumpulkan data subjektif dan data objektif pada pengkajian awal. Apa yang kita buka? Data yang sudah kita kumpulkan itu mengarah ke kategori mana dalam buku SDKI? Seperti pembahasan video sebelumnya, buku SDKI Diagnosa Keperawatan membagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu fisiologis, kemudian yang kedua yaitu psikologis, kemudian kategori yang ketiga yaitu perilaku, keempat relasional, dan kelima lingkungan. Nah, untuk kategori pertama fisiologis, kita lihat lagi data subjektif dan data objektif DSDO yang sudah kita kumpulkan itu termasuk ke dalam respirasikah, atau sirkulasikah, atau subkategori nutrisi dan cairan, atau eliminasi, atau aktivitas dan istirahat, atau neurosensori, atau reproduksi dan seksualitas. Jadi DSDO yang sudah kita kumpulkan, misalnya dia termasuk fisiologis, mengarah ke fisiologis, maka harus dicari lagi apakah dia di respirasi, sirkulasi, dan sebagainya. Kalaulah misalnya DS dan DO kita adalah mengarah ke permasalahan di respirasi, maka teman-teman semua harus membuka lagi atau melakukan clinical judgment tentang yaitu konsep teori ilmu keperawatan tentang respirasi ini. Dari mulai anatomi fisiologi pada organ respirasi, kemudian patofisiologinya, kemudian manifestasi klinis yang terjadi, sampai komplikasi dan sebagainya. Untuk itulah makanya dipelajari teori ilmu dan konsep keperawatan terkait respirasi ini untuk menyusun kemungkinan penyebab pada analisa data. Setelah itu, baru sebagai contoh, misalnya data subjektif dan objektif mengarah ke kategori fisiologis, yaitu respirasi. Maka kita langsung membuka, yaitu kategori fisiologi dan respirasi. Di halaman misalnya 12, di bab 4, di sini disusun berdasarkan kategori-kategori. Nah, tadi data subjektif-objektif kita mengarah kepada fisiologis dan kepada subkategori respirasi. Maka di subkategori respirasi ini ada sejumlah 6 masalah keperawatan yang ada dalam buku SDKI. Bukan diagnosa keperawatan, tetapi pernyataan problem atau masalah keperawatan. Nah, setelah teman-teman membaca teori, ilmu, dan konsep keperawatan tentang respirasi ini, maka teman-teman secara clinical judgment langsung bisa mengarahkan bahwa pada pasien saya yang terjadi permasalahan adalah di antara 6 ini. Apakah bersihan jalan nafas tidak efektif, ataukah gangguan penyapihan ventilator, atau gangguan pertukaran gas, atau gangguan ventilasi spontan, atau pola napas tidak efektif, atau risiko aspirasi. Nah, akhirnya teman-teman bisa melakukan penegakan masalah keperawatan, misalnya kita ambil yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Maka kita langsung buka apa definisinya, apa penyebab, apa tanda gejala, dan apa kondisi klinis terkait dari bersihan jalan napas tidak efektif ini. Maka langsung kita buka di fisiologis.
masih di halaman depan karena ini adalah kategori yang nomor 1. Di sini kita lihat bersihan jalan napas tidak efektif ini berada pada halaman 18. Nah, setelah kita memperkirakan bahwa masalah keperawatan pada klien kita adalah bersihan jalan napas tidak efektif, kita lihat definisinya. Apakah benar kita mengangkat masalah keperawatan ini? Definisinya adalah ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. Apa penyebabnya? Ada 2, fisiologis dan situasional. Nah, penyebab-penyebab ini sebenarnya sudah ada di dalam teori ilmu konsep keperawatan tentang kebutuhan dasar manusia terkait respirasi. Terkait kategori ini, yaitu respirasi ini. Seperti itu. Tinggal kita pilih apa yang terjadi pada pasien berdasarkan penilaian kita sesuai teori. Apakah dia penyebabnya adalah misalnya nomor 1 ini, spasme jalan nafas misalnya, atau hipersekresi jalan napas, atau disfungsi neuromuskuler, dan sampai poin ke-10, apakah penyebabnya adalah efek agen farmakologis, misalnya efek agen anestesi, atau penyebabnya situasional, misalnya merokok aktif, merokok pasif, atau terpajan polutan. Pertanyaannya, apakah kita boleh mengambil lebih dari 1 penyebab? Jawabannya adalah boleh, tergantung mana yang terjadi pada pasien kita. Nah, kemudian kita lihat tanda dan gejalanya. Ada di sini gejala dan tanda mayor, ada gejala dan tanda minor. Tanda mayor adalah 80% dari data subjektif dan objektif ini harus ada pada pasien kita, agar kita bisa mengangkat bersihan jalan napas tidak efektif. Di sini, gejala tanda mayornya, subjektifnya tidak tersedia. Mengapa? Karena berbeda-beda antara pasien. Subjektif ini adalah apa yang dikeluhkan oleh pasien dan keluarga. Sedangkan objektif, yaitu apa yang perawat rasakan melalui panca indera. Bisa melalui inspeksi atau melihat, palpasi atau melakukan perabaan, perkusi, auskultasi, dan lain sebagainya. Objektif di sini ada batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengi, wheezing, dan atau ronci kering, atau yang kelima mekonium di jalan napas pada neonatus. Nah, dari gejala subjektif objektif di sini, kalau ada 80%, misalnya 3 saja, itu bisa kita mengarah untuk menegakkan masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Balik lagi, bukan tergantung dari teori atau ilmu konsep keperawatan, tetapi tergantung pada mana yang terjadi pada pasien kita, here and now, di sini dan sekarang. Sedangkan gejala dan tanda minor ini hanya 20%. Ini bisa terjadi pada pasien kita dengan bersihan jalan napas atau tidak terjadi. Seperti subjektifnya tanda minor adalah dyspnea, sulit bicara ortopnea, kemudian objektifnya gelisah, sianosis, bunyi napas menurun, frekuensi napas berubah, pola napas berubah. Nah, setelah kita melihat definisinya dari bersihan jalan napas tidak efektif, kemudian kita lihat penyebabnya, yang kita boleh ambil lebih dari 1, karena nanti intervensi kita adalah sasarannya penyebab, bukan menyelesaikan masalah. Tetapi nanti intervensi kita adalah menyelesaikan penyebab dan menyelesaikan gejala dan tanda mayor. Seperti itu. Kemudian di halaman berikutnya ini seperti itu. Di sini ada kondisi klinis terkait. Seperti itu. Nah, ini yang saya katakan ini terkait dengan misalnya masalah kolaboratif yang harus kita sampaikan kepada dokter. Untuk bersihan jalan napas tidak efektif, ada 10 kondisi klinis terkait. Yang ini harus kita analisa dan kita baca lagi apakah keadaan kondisi klinis ini terjadi pada pasien kita. Kalau ini terjadi pada pasien kita, ini harus langsung kita kolaborasikan dengan dokter. Karena ini tidak bisa diselesaikan secara mandiri oleh intervensi perawat, tapi harus bekerja sama berkolaborasi dengan dokter. Nah, setelah kita memutuskan bahwa misalnya masalah keperawatan pada pasien kita adalah bersihan jalan napas tidak efektif, maka
kita harus melanjutkan ke pengkajian lanjutan atau pengkajian mendalam. Nah, pengkajian awal yang tadi, analisa data yang tadi, dan menegakkan masalah keperawatan itu adalah tupoksi atau tugas dari perawat D3 atau vokasi atau nurse. Sedangkan pengkajian lanjutan itu merupakan tugas atau tupoksi dari perawat profesi atau nurse, bukan perawat vokasi. Mengapa penting? Misalnya setelah menegakkan diagnosa keperawatan, kita ambil contoh misalnya diagnosa keperawatan yang kedua. Misalnya masalahnya adalah gangguan pertukaran gas. Kita buka gangguan pertukaran gas ini ada di halaman 22 misalnya. Kita lihat di sini gangguan pertukaran gas atau misalnya tadi bersihan jalan nafas tidak efektif, maka dilakukan lagi pengkajian lanjutan oleh perawat profesi untuk memvalidasi lagi ini semua apakah terjadi pada pasien atau tidak. Atau tadi yang bersihan jalan nafas tidak efektif seperti contoh yang pertama. Nah, apakah ini terjadi pada pasien atau tidak? Kedua, lakukan lagi pengkajian yang belum selesai pada pengkajian awal. Artinya, 5 kategori dalam diagnosa keperawatan dalam SDKI ini harus dikaji secara lengkap. Dari mulai kategori fisiologis, kemudian kategori psikologis, kategori perilaku, kategori relasional, dan kategori lingkungan. Artinya, ketika ada yang kurang pada pengkajian awal, diselesaikan pada pengkajian lanjutan oleh nurse. Melakukan pengkajian lanjutan, maka kita membuka lagi buku SDKI misalnya untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Kita ambil contoh lagi misalnya gangguan pertukaran gas seperti tadi. Bagaimana menegakkan diagnosa keperawatannya? Yaitu seperti yang disebutkan dalam SDKI ini, yaitu rumus 3 tahap atau 3 bagian kalau pada diagnosa aktual, yaitu problem, berhubungan dengan etiologi atau penyebab, dibuktikan dengan tanda dan gejala. Sedangkan dia kalau diagnosis risiko, problem dibuktikan dengan faktor risiko. Atau diagnosa potensial, yaitu problem atau masalah kesehatan, dibuktikan dengan tanda dan gejala yang mendukung kesehatannya. Nah, misalnya gangguan pertukaran gas merupakan diagnosis keperawatan aktual. Jadi, perawat nurse menegakkan diagnosis harus pakai rumus 3 part atau 3 bagian. Jadi, kalau diagnosis keperawatannya hanya gangguan pertukaran gas, itu salah. Karena gangguan pertukaran gas ini adalah masalah atau problem keperawatan. Yang tadi adalah tupoksi dari vokasi atau nurse. Tetapi, nurse harus menegakkan diagnosis keperawatan kalau ini aktual dengan 3 bagian, yaitu misalnya gangguan pertukaran gas berhubungan dengan, kita ambil di sini penyebabnya, ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Nah, dibuktikan dengan tanda dan gejala di sini. Misalnya dibuktikan dengan klien mengeluh sesak napas. Dan di sini kita lihat PCO2 meningkat atau menurun. PO2 menurun dari hasil labornya, analisa gas darahnya, takikardi, pH arteri meningkat atau menurun, bunyi napas tambahan. Jadi, masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan gejala dan tanda. Itulah baru dikatakan perawat profesi atau nurse menegakkan diagnosis keperawatan. Setelah itu, apakah dia ada kondisi klinis terkait, atau adakah masalah kolaboratif atau potensial komplikasi yang harus nurse angkat untuk ditegakkan? Kita lihat lagi, dari 10 kondisi klinis terkait ini, apakah pasien kita mengalaminya? Apakah pasien kita mengalami PPOK, atau gagal jantung kongestif, atau asma, atau pneumonia, atau TB paru, penyakit membran hialin, asfiksia, dan terakhir infeksi saluran nafas.
Kalau ada dari 10 ini, langsung kita buat masalah kolaboratif dan kita sampaikan kepada dokter penanggung jawab perawatan atau DPJP untuk menangani ini segera. Jadi, tugas seorang perawat selain menegakkan diagnosis keperawatan, juga menegakkan masalah kolaboratif atau melihat kondisi klinis terkait pada pasien untuk berkolaborasi dengan dokter. Jadi begitu seterusnya dalam menggunakan buku SDKI ini. Sama dengan masalah-masalah keperawatan yang lainnya yang berjumlah 149 masalah keperawatan di dalam buku SDKI ini. Ini untuk cara menggunakan buku SDKI. Baik, berikutnya kita membahas tentang bagaimana cara menggunakan buku standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI dari PPNI. Di sini, cara menggunakan SLKI adalah dengan memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang ada pada buku SLKI ini. Seperti yang kita tahu dalam buku SDKI juga dan buku SIKI juga, bahwa luaran keperawatan di sini juga dia membagi menjadi 5 kategori, yaitu kategori fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, lingkungan, yang dalam video sebelumnya dikatakan bahwa ini adalah kebutuhan dasar dari manusia. Jadi sebagai seorang perawat, kita harus menguasai atau mengetahui konsep dasar dari fisiologis, seperti respirasi, sirkulasi, nutrisi, dan cairan dan berikutnya. Kemudian psikologis, dari mulai konsep nyeri, kemudian integritas ego dan tumbuh kembang. Kemudian perilaku, kita harus menguasai tentang personal hygiene atau kebersihan diri, relasi, dan lingkungan. Ini sama dalam buku SDKI, buku SLKI, dan buku SIKI. Nah, bagaimana menggunakan buku SLKI? Ini cara menggunakannya adalah dari belakang bagian buku ini menuju ke depan. Contoh misalnya tadi kita sudah mendapatkan diagnosis keperawatannya, yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Oke, ada hubungan tautan antara buku SLKI dengan buku SDKI. Ketika kita mengangkat diagnosis keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif, misalnya berhubungan dengan penyebabnya apa, dibuktikan dengan dyspneu, mengi, dan lain sebagainya, maka diagnosis keperawatan pernyataan problem bersihan jalan napas tidak efektif kita lihat melalui belakang buku SLKI. Berdasarkan abjad, kita langsung buka dari belakang, kita cari sesuai abjad, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Kita lihat di sini, tautan SDKI dan SLKI, yaitu misalnya di halaman 153. Dapat di halaman 153. Nah, di sini ada luaran utama dan luaran tambahan. Maksud dari luaran utama ini adalah luaran yang sifatnya resolutif dan menunjukkan tujuan utama yang harus dicapai. Sedangkan luaran tambahan ini adalah tujuan tambahan yang mendukung luaran utama. Tetapi prioritas kita sebagai seorang perawat dalam menyusun tujuan dan outcome-nya atau luarannya yaitu luaran utama. Di sini luaran utama dari bersihan jalan nafas tidak efektif adalah bersihan jalan nafas. Nah, ketika kita sudah mendapatkan luaran dari diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penyebabnya dibuktikan dengan tanda dan gejalanya, maka luaran yang harus kita tegakkan yaitu bersihan jalan nafas. Tetapi tetap berlaku di sini clinical judgment ketika seorang perawat tidak diharuskan sebenarnya untuk memilih yang ada di buku ini. Namun dengan penilaian klinis perawat bisa memilih di antara luaran yang ada ini. Buku ini SLKI membantu secara umum yang sering terjadi pada pasien. Setelah kita dapatkan luaran utama dari diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif yaitu bersihan jalan nafas, kita maju ke depan dari bagian buku ini dengan mencari abjad lagi, yaitu bersihan jalan nafas, seperti itu. Karena bagian depan ini adalah sudah label daripada SLKI-nya. Kita lihat bersihan jalan nafasnya, ini masih huruf E, ini huruf D,
kita harus masuk ke huruf B. Apakah ada bersihan jalan napas di sini? Kita lihat sesuai dengan yang dinyatakan tadi. Nah, ternyata di halaman 18 ada di sini bersihan jalan nafas. Nah, bagaimana menyusun SLKI? Kita lihat dulu definisinya, yaitu kemampuan ya. Kalau bersihan jalan nafas tidak efektif, ketidakmampuan. Kalau SLKI-nya, bersihan jalan nafas itu adalah kemampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Ekspektasinya adalah meningkat. Skala ini disebut dengan skala Likert. Skala Likert adalah skala 1 sampai 5, di mana skala 1 ini adalah yang paling buruk atau menurun, sedangkan skala 5 adalah skala yang baik atau meningkat. Di sini ada kriteria hasilnya, ada di sini berupa indikatornya, mengarah ke DSDO yang tadi, misalnya batuk efektif, produksi sputum, mengi, wheezing, mekonium, dan sampai ke bawah, sampai ke frekuensi napas. Nah, bagaimana menyusunnya? Yaitu, kita harus ingat bahwa dalam SLKI ini, menyusun standar luaran, harus memenuhi prinsip SMART. Apa itu prinsip SMART? SMART itu S. S itu adalah spesifik. M itu adalah measurable, dapat diukur. Kemudian achievable, yaitu dapat dicapai. Kemudian realistis, yaitu masuk akal. Dan time, ada target waktu. Nah, sebagai contoh, cara mendokumentasikan SLKI ada di halaman 12. Ada dokumentasi secara tertulis dan ada dokumentasi secara komputerisasi. Nah, untuk secara tertulis, di sini yaitu kita tulis, kita dokumentasikan, setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka bersihan jalan napas meningkat. Dengan kriteria hasil, batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, mengi menurun, frekuensi napas 12-20 kali per menit. Tidak perlu dituliskan skala Likert atau skala angka, karena skala angka atau skala Likert atau scoring hanya untuk dokumentasi komputer. Seperti itu. Nah, di sini mana SMART-nya? Mari kita lihat. SLKI harus memenuhi unsur SMART. S itu adalah spesifik. Spesifik itu adalah bersihan jalan napas meningkat. Hanya satu. Tidak ada gabung dengan masalah yang lain atau luaran yang lain. Tidak ada gabung ke pertukaran gas, ke ventilasi spontan, tapi spesifik, hanya bersihan jalan napas. Kemudian yaitu measurable, SMART-nya, yaitu dapat diukur. Mana yang dapat diukur? Yaitu misalnya di dalam berbasis komputer, ada skala Likert-nya. Tadi, dari 1 itu menurun sampai 5 meningkat. Maka di sini dipilih 5, 5, 5, 5, seperti itu. Kemudian achievable, dapat dicapai. Artinya, dalam menyusun output atau luaran, kita tidak boleh langsung menegakkan tujuan paling tinggi. Harus dapat dicapai, seperti itu. Jadi misalnya belum mampu 5, kita ambil tengah-tengahnya, misalnya 3. Sebagai contoh misalnya kita lihat misalnya fungsi sensori di sini. Nah, kalau misalnya dari menurun 1 kita mau loncat langsung ke 5, itu saya rasa susah untuk dicapai dan tidak realistis. Prinsip yang keempat dari SMART. R, realistis, harus realistis. Harus ada waktunya, harus bisa diukur dan bisa dicapai. Misalnya kita untuk dari 1 keadaan pasien, kita mau ke 3 dulu, sedang dulu, nanti dulu langsung meningkat. Tidak apa-apa, kita buat dulu 3, seperti itu. Nah, baru prinsip yang terakhir dari SMART, yaitu T, yaitu time. Di sini ada setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, inilah time-nya. Jadi, dokumentasi setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka bersihan jalan napas meningkat. Dengan kriteria hasil, batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, mengi menurun, frekuensi napas 12-20 kali per menit, ini sudah memenuhi unsur SMART. Jadi, kesimpulannya, cara membaca buku SLKI, yaitu diagnosis keperawatannya kita lihat di belakang sesuai abjad. Setelah itu kemudian, sesuai
yang dipilih, misalnya masalah keperawatannya distress spiritual, luaran utamanya status spiritual, maka kita cari status spiritual ini ke depan buku, ke bagian depan buku, status spiritual. Seperti itu, di halaman 128. Kita susun secara smart sesuai contoh tadi, sehingga itulah tujuan atau outcome dari dokumentasi asuhan keperawatan yang kita susun. Demikian untuk cara menggunakan buku SLKI. Berikutnya bagaimana cara menggunakan buku SIKI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jadi, sama seperti buku SDKI, SLKI, begitu juga SIKI menerapkan 5 kategori, yaitu fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan. Bagaimana cara menggunakan buku SIKI? Itu sama dengan menggunakan buku SLKI, yaitu dari belakang. Ketika kita menemukan diagnosa keperawatan di buku SDKI, misalnya bersihan jalan napas tidak efektif, maka kita cari di belakang diagnosis sesuai abjad, yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Jadi, kita cari dari bagian belakang buku. Kita lihat apakah langsung ditemukan. Baik, kita temukan bersihan jalan napas tidak efektif. Di sini ada intervensi utama dan ada intervensi pendukung. Sama seperti SLKI tadi, intervensi utama ini adalah intervensi untuk menyelesaikan secara resolutif dari masalah keperawatan. Yang sasaran utamanya adalah menghilangkan penyebab dan juga menghilangkan tanda dan gejala. Jadi misalnya, bersihan jalan napas tidak efektif, luaran intervensi utamanya adalah latihan batuk efektif, manajemen jalan nafas, dan pemantauan respirasi. Sedangkan intervensi pendukungnya ada banyak sekali, bisa dibaca. Tetapi, tidak menghilangkan clinical judgment dari seorang perawat. Buku ini hanya menyusun secara garis besar atau umum yang sering terjadi pada pasien. Namun tetap clinical judgment seorang perawat dibutuhkan dalam memilih intervensi yang tepat untuk pasien. Karena tidak semua pasien sama. Kita bekerja sesuai dengan respon yang terjadi pada pasien. Ambillah contoh misalnya bersihan jalan napas tidak efektif, kita mau mengintervensinya dengan latihan batuk efektif. Maka bagaimana cara mencarinya? Yaitu tetap kita cari dari belakang. Latihan batuk efektif, dari belakang buku ini adalah tautan tadi itu, maka kita sesuai abjad, huruf L. Kita maju ke depan, kita cari huruf L yaitu latihan batuk efektif. Kita lihat ada di halaman berapa. Ini latihan otogenik, latihan oke. Di halaman 142. Latihan batuk efektif. Nah, jika kita lihat di sini latihan batuk efektif ini, jadi di sini ada definisi, ada tindakannya. Nah, jika kita lihat di sini yaitu ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi, dan ada kolaborasi. Jadi, intervensi perawat itu ada 4, yaitu disingkat OTEK. Jadi, teman-teman perawat dalam memberikan intervensi, langsung diingat dalam ingatannya OTEK saja. Observasi, T-nya itu terapeutik, E-nya itu edukasi, K-nya itu kolaborasi. Jadi, pekerjaan perawat itu sebenarnya full. Dia mengobservasi, melakukan tindakan mandiri perawat atau terapeutik, mengajarkan atau memberikan edukasi, dan juga berkolaborasi dengan dokter. Seperti yang saya bilang, di dalam buku SDKI itu ada kondisi klinis terkait atau menegakkan masalah kolaboratif, sehingga di sini dalam label dari SIKI ada mengandung 4, O, T, E, dan K. Lihat di sini, observasinya yaitu mengidentifikasi kemampuan batuk, melakukan monitor adanya retensi sputum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran nafas, monitor input dan output cairan. Kemudian terapeutik. Terapeutik ini adalah tindakan mandiri perawat selain melakukan observasi. Atur posisi semi-Fowler atau Fowler, pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien, buang sekret pada tempat sputum. Nah, ini sudah kita pelajari dan kita sudah menguasai SPO-nya, latihan batuk efektif. Nah, selain kita mengobservasi dan melakukan tindakan mandiri yaitu terapeutik, kita juga jangan lupa melakukan edukasi.
Dalam suatu rumah sakit yang terakreditasi, edukasi menjadi sesuatu hal yang wajib dan menjadi pokja khusus, kelompok kerja khusus tentang edukasi. Apa yang kita edukasi? Kita buka saja buku Siki ini. Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif. Anjurkan tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir dibulatkan selama 8 detik. Anjurkan mengulangi tarik napas dalam hingga 3 kali. Anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik napas dalam yang ketiga. Nah, terakhir kita kolaborasikan dengan dokter dalam pemberian mukolitik atau ekspektoran jika perlu. Jadi, dalam satu label intervensi, kita punya OTEK, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Jadi, simple dalam penggunaannya, namun kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan agar intervensi yang kita pilih efektif dan bermanfaat bagi pasien kita. Demikian cara menggunakan buku SDKI, SLKI, dan Siki. Semoga bermanfaat dan kita akan membahas topik yang menarik selanjutnya di video berikutnya. Terima kasih.